Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Padilah dengan NIM 15206254042 dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil analisis kritis pendidikan melalui film edukatif untuk memenuhi tugas wawasan pendidikan. Di sini saya mengambil film dengan judul Tare Jamen Park atau yang udah dikonversi ke bahasa Inggrisnya itu Like Star on Earth dengan tahun rilis 2007, dan film ini dibuat di negara asalnya yaitu India dengan sutradara Amin Khan. Tokohnya itu ada Ihsan Awasti yang berperan sebagai siswa dan Ram Sankar Nikum yang berperan sebagai guru. Untuk durasi filmnya ini ada di 2 jam 44 menit. Di sini saya memilih film Tare Jamen Park itu karena film ini mengangkat masalah pendidikan yang sangat penting, yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar atau disleksia tetapi dianggap malas dan bodoh oleh lingkungan sekitar. Film ini juga menunjukkan tekanan sistem pendidikan terlalu berorientasi pada nilai dan prestasi sehingga membuat anak kehilangan rasa kepercayaan dirinya. Selain itu, film ini menekankan pentingnya peran guru yang peduli dan memahami kebutuhan murid. Karena pesan moralnya kuat dan sangat relevan di dunia sekarang dengan dunia pendidikan, film ini layak dipilih untuk dianalisis menurut saya. Adegan penting dari film ini, pada menit 12.30, guru memarahi Ishan karena melamun di kelas. Pendidikan yang terlalu berorientasi pada kepatuhan, pendidikan otoriter. Menit 24.31, Ishan dihukum berdiri di luar kelas karena tidak bisa menjawab. Bullying institusional dan hukuman yang tidak mendidik. Kritik Paulo Ferrier. Menit 3447, Ihsan diminta orang tuanya untuk berhenti bermain dan fokus pada buku. Pendidikan yang hanya fokus pada pembelajaran. Ki Hajar Dewantara, bermain adalah kodrat anak. Pada menit 42.30, ayah Ihsan membandingkan nilai Ihsan dengan kakaknya yang berprestasi. Tekanan akademik dan kompetisi tidak sehat dalam keluarga. Hubungan pendidikan dan keluarga. Menit 50.57, Ihsan dipindahkan secara paksa ke sekolah berasrama yang disiplinnya sangat ketat. Anggapan bahwa kedisiplinan keras adalah solusi bagi kesulitan belajar. Pendidikan konvensional. Menit 55.20, Ihsan tampak murung dan kehilangan semangat atau depresi di sekolah baru. Dampak psikologis dari sistem pendidikan yang menindas. Hakikat manusia dan pendidikan. Menit 1.40.00, Paniku menceritakan tokoh-tokoh hebat yang juga memiliki kesulitan belajar, membangun motivasi dan kepercayaan diri siswa, pendidikan multikultural atau keberagaman. Menit 22.00, Paniku meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengajar Ishan secara privat dengan metode visual, penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan individu. John Dewey Learning by Doing. Menit 2.03.40, Ihsan memulai belajar membaca menggunakan pasir, tanah liat, dan cat warna. Penggunaan metode pembelajaran inovatif dan konstekstual. Ki Hajar Dewantara Among. Menit 2.30.40, lomba melukis diadakan untuk seluruh warga sekolah atau guru dan murid. Pendidikan yang menghargai setiap potensi unik manusia. Pendidikan humanis. Menit 2.32.55, lukisan Ihsan terpilih menjadi pemenang dan dijadikan sampul buku sekolah. Pengakuan terhadap bakat non-akademik. Tujuan pendidikan kemanusiaan, memanusiakan manusia. Menit 2.12.30, orang tua Ihsan melihat perubahan drastis pada kepercayaan diri putranya saat penjemputan. Hasil akhir pendidikan adalah pertumbuhan karakter dan mental, refleksi akhir dari hasil kerja keras seorang guru yang bersungguh-sungguh. Keterkaitan film ini dengan teori atau tokoh pendidikan adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan agar anak tumbuh sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan zamannya. Namun, dalam film, Ihsan tidak mendapatkan tuntunan yang tepat karena sekolah memaksa standar akademik yang sama untuk semua siswa. Padahal ia mengalami disleksia.
Sosok guru Nikum mencerminkan semboyan, yaitu Ingarso Sentolodo ing madya makunkarso tuturi handayani. Karena ia memberi contoh, membangun semangat, dan mendukung Ihsan hingga mampu berkembang sesuai potensinya. Film ini juga sesuai dengan kritik Paulo Freire tentang banking education, yaitu sistem belajar yang membuat muridnya hanya menerima hafalan secara pasif. Hal ini terlihat dari cara sekolah Ihsan mengajar yang kaku dan menekan. Sebaliknya, guru Nikum menerapkan pendidikan dialogis yang membebaskan dengan pendekatan personal dan memberi ruang berekspresi. Selain itu, ada juga teori dari John Dewey tentang learning by doing, yang dimana guru Nikum menggunakan metode yang sangat kreatif seperti seni dan permainan agar Ihsan belajar lebih aktif. Dari sisi pendidikan humanistik, film menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya menghargai perasaan dan potensi anak. Ihsan mengalami tekanan mental karena sering dimarahi dan dihukum. Tetapi guru Nikum hadir dengan empati dan kasih sayang sehingga Ihsan kembali percaya diri. Film ini juga mencerminkan pendidikan yang kritis karena guru Nikum berani menantang atau menantang sistem sekolah yang tidak adil, memperjuangkan hak Ihsannya sebagaimana semestinya. Selain itu, nilai pendidikan multikultural dan inklusif terlihat ketika Nikum menghargai perbedaan kemampuan belajar Ihsan yang memberikan metode khusus agar ia mendapat belajar tanpa diskriminasi. Dengan demikian, film menegaskan bahwa pendidikan seharusnya adil dan manusiawi bagi semua orang dan menerima perbedaan setiap anaknya. Kritik dari film ini yaitu pada film Tayar Jamin Park bahwa pendidikan digambarkan kaku, menekan, dan tidak memahami perbedaan kemampuan anaknya. Sekolah ini hanya menggunakan satu standar keberhasilan, yaitu nilai akademik dan kepatuhan terhadap aturan. Akibatnya, anak yang tidak sesuai dengan standar langsung dianggap malas, bodoh, dan tidak disiplin. Seperti yang dialami dari film ini, yaitu Ihsan. Sistem pendidikan yang digunakan dalam film terlalu berorientasi pada ujian dan prestasi, sehingga mengabaikan aspek penting lainnya seperti kondisi fisiologis, emosional, serta potensi unik anak. Ihsan sebenarnya memiliki bakat besar dalam seni, tetapi bakat itu tidak dihargai karena sekolah hanya fokus pada pelajaran akademik. Film ini juga menunjukkan lemahnya pendidikan inklusif karena sekolah tidak mampu mendeteksi disleksia dan tidak memberikan pendampingan khusus atau pendampingan yang lebih agar anak berkebutuhan khusus seperti Ihsan malah disalahkan dan dihukum, bukan dibantu dan diarahkan dengan baik. Solusi pendidikan dari video ini yaitu dapat dilakukan memperbaiki sistem secara bertahap. Langkah yang dapat dilakukan antara lain memberikan pelatihan kepada guru-guru mengenai pendidikan inklusif dan gangguan belajar yang terjadi pada anak-anak. Mengubah pola pikir guru agar tidak hanya fokus pada nilai dan juga angka. Membangun komunikasi yang baik antara seorang guru, sekolah, dan juga keluarga, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan tegas terhadap tindakan bullying. Dengan langkah tersebut, pendidikan dapat menjadi tempat yang lebih adil dan manusiawi bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan belajar khusus. Jadi, kesimpulan dari film ini bahwa film ini menunjukkan kritik kuat terhadap sistem pendidikan yang terjadi, yaitu sistem yang masih kaku, menekan, dan terlalu berorientasi pada nilai serta prestasi akademik. Ihsan menjadi korban karena sekolah dan lingkungan tidak memahami kondisi yang terjadi, yaitu kondisi disleksia yang ia alami.
sehingga ia menganggap malas dan bodoh. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan yang tidak inklusif dapat merusak mental, kepercayaan diri, dan potensi pada anak tersebut. Film ini juga menegaskan pentingnya peran guru sebagai fasilitator yang penuh empati seperti guru Nikum, yang mampu membimbing Ishan dengan pendidikan humanistik, dialogis, serta metode belajar aktif sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Keterkaitan film dengan teori Ki Hajar Dewantara, Paulo Freire, dan John Dewey menunjukkan bahwa pendidikan ideal seharusnya memanusiakan manusia, menghargai perbedaan, serta membantu setiap anak berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Dengan demikian, film ini memberikan pesan bahwa pendidikan yang baik bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang membangun karakter, kepercayaan diri, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak. Jadi, pelajaran yang paling bermakna dari film ini, yaitu film Terjemahan Park, adalah seorang anak yang memiliki kekurangan atau dianggap bodoh belum tentu tidak memiliki kemampuan. Bisa jadi sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, hanya saja belum menemukan cara untuk mengenali dan mengembangkan dirinya. Ishan adalah contoh nyata bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing, tetapi seringkali lingkungan terlalu cepat menilai tanpa memahami kondisi sebenarnya. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang, bukan tempat yang membuat anak takut dan tertekan. Pendidikan yang baik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun rasa kepercayaan diri, memberikan dukungan emosional, serta membantu anak menemukan bakat dan kekuatan dalam dirinya. Film ini menegaskan bahwa peran guru sangat penting, karena guru yang peduli dan memahami muridnya dapat menjadi kunci perubahan besar dalam kehidupan dari seorang anak. Ini saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.